Selamat berjumpa lagi teman-temanku semuanya. Kita akan kembali lagi di podcast Comika. Luar biasa, hari ini kita berkumpul, ada Erwin Wu di sebelah kiri saya dan juga di sebelah kanan saya ada Rin Hermana. Yep. Kita ngapain ya? Karena podcast ini udah lama sekali tidak rilis, jadi Tidak rilis ya? Iya, ini bukan episode, season ketiga. Ya, itu membuktikan bahwa betapa padatnya orang anak Comika ya. Kayaknya yang bisa bilang gitu Bang Abdul. Enggak. Bisa dilihat dari stories gua. Rin Hermana. Saya malah nggak punya story. Maksudnya betapa sibuknya orang-orang di belakang layar. Oh gitu. Sampai Karena banyak produksi ya. iya, produksian, berbagai macam show dan segala macam. Rin Hermana abis show, Erwin Wu juga abis show. Ya. Luar biasa. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di belakang layar ini. Jadi sampai podcast Comika sudah libur berapa lama? 7 bulan. Kurang 2 bulan lahir anak. 9 bulan iya. Kurang. Ini kita sebenarnya tuh kita berempat. Teman-teman, kita akan membicarakan tentang masa sekolah. Kita sebenarnya berempat. Ada di sini sebenarnya Bonar Manalu. Oh, Bonar Manalu. Ya, tapi Bonar Manalu sakit. Izin dia ngasih surat izin dari orang tuanya bilang dia nggak bisa masuk hari ini gitu. Oh. Kayak sekolah. Ya wajar Bonar gak datang karena Bonar. Bonar, mana lu? Sorry. Mana lu? Sakit bang, Iya. sakit bang, Iya, dia iya. sakit. Sorry. Akhirnya kita carilah penggantinya. Ada penggantinya? Ada penggantinya namanya Rizky Teguh. Oh, Rizky Teguh. Tapi selayaknya pengganti tidak menyadari diri sebagai pengganti. Padahal komik-komik mediocre lah ya. Iya, komika daerah. Komika daerah. Komika daerah. Kita komika nasional menunggu komika daerah Iya. untuk datang ke sini gitu. Benar. Ntar Itu gua chat Bang Ajis biar dia nggak next time. Iya, bilang nggak bisa, komitmennya nggak bisa dipanggil komika Datang daerah. telat mulu. Iya, datang telat mulu. Ini dulu baru ngomong kan, nanti nggak masuk jokesnya. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Jadi dari mana kok baru datang nih? Sekolah. Kan sekolah ini di kancing. Kelewat. Nggak muat. udah agak muat. SMP ini Bang. SMP kan janjiannya jam 1, saya pulang sekolah baru jam 2. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Kelas tambahan. Kelas tambahan. Guru matematika jual keripik. Ini monitor gua gede banget dah ini suaranya. Boleh dikecilin enggak sih? Nah, enak segini. nih. Segini. Saya juga bang. Apa juga? Ini dia kegedean. Sekolah bang. Kok terakhir kali SMP tuh tahun berapa? Cuman sekali. Terakhir kali SMP. Kayak harus diulang gitu. Terakhir kali SMP berapa? Tahun berapa? Saya SMP cuman Ya sekali. maksudnya kok lulus berapa? kapan itu? SMP. Zaman SMP ini kapan itu? SMP saya masuk SMA tuh 2000. Tanya SMP. Saya tanya Sebentar dulu, SMP. makanya sebentar dulu. Masuk SMA itu 2012, berarti 2011. 11. Tamat SMP. Enggak dong, 12 juga dong. 2012 juga kan, kita di 2012. pertengahan tahun. Iya. 2012. Berarti 3 tahun 2009 masuk SMP. SMP kelas 1 2009, belajar coli. Saya kok tua sekali jadinya. Saya kok tua sekali, 2009 kok baru masuk SMP. Abang 2009 ngapain, Bang? 2009 saya sudah kuliah. Saya kuliah masuk 2006. Sama. Gua 2007. Iya kan? Iya, udah tua sekali Ya Allah. Kau SMP kapan? SMP Rin? 2006. 2006 2007. Iya. Iya, Bang. Ih, tua sekali. Emang tua banget, Bang. Tua. Tua banget, Bang. Tua. Enggak mungkin lah SMP 2006 aja. Iya. Gua 2006 gua SMP. 2009 lulus, 2009 masuk SMA. SMA. Terus 2012 mulai kuliah. iya, tapi kosong dulu. Jadi 2013 masuknya. Emang baru, Bang. Iya, 2013. Lu lulus 2010 kuliah. Iya. Gua 2011. 2010 baru lulus Emang kuliah. emang abang-abangan banget berarti. 2010, 2009 SMP aku, Bang. Dia 2010 lulus kuliah. Anjing berasa Udah tua banget. ya Allah. Gak apa-apa. Ini ketua alumni kita. Oh, ketua alumni. himpunan alumni. ketua alumni. Kita Kita- ini wakil. Halo, Bang. Iya. Oh, emang swasta kayaknya sekolah kita ya? Ya, Ada timur, ada Cina. tidak, kita tuh alumni tapi dari sekolah yang berbeda-beda. Kita yang penting alumni SMP Indonesia. Oh, ada ikan.
Semua orang itu berarti ikut. Kalau ada ikatannya. Tidak semua orang, ada yang tamat SD doang. Oh iya, ada. Nah, kita tamat SMP, jadi kita masuk alumni SMP Indonesia. Jadi ini kan berhubung saya yang paling muda nih, abang-abang semua. Keringetan lu. Kenapa? Kenapa? Karena dia pakai topi berasa upacara. Iya. bisa upacara. Iya. Enggak bolos ke UKS. Iya. Enggak, ini sebenarnya udah pulang atau belum? Udah pulang. Cabut kali, dikejar sama guru kali enggak? Bimbel yang cabut. Oh, bimbel yang Bimbel. Biasa kan kelas 3. Aku kelas 3, Bang. Oh, kelas 3. Kelas 3 kan habis kelas berarti Ada kelas tambahan. ada kelas tambahan Iya, kan iya. persiapan UN kan. Persiapan UN. Iya. Oh enggak, kita Eptanas. Kita Saya masih UN, saya masih UN. Udah UN waktu Tidak, itu. saya SM. Oh iya, Eptanas. SMA baru ujian nasional. Iya. Berarti semua soalnya sama tuh, Bang. Satu Indonesia. Saya kurang tahu. Eptanas Biasanya itu dibagi regional sih. Oh. Tetap kebagi regional. Jadi dulu kalau aku SMP kan paket-paketan ada 5 paket gitu pokoknya. Ada 5 paket berarti soalnya beda-beda. Betul, Soalnya betul. beda-beda. Iya, benar. Terus kan nggak tahu dari mana datangnya, kami ada ini, Bang. Contean Apa, gitu, contekan? contean. Kunci gitu. jawaban. Kunci jawaban, Kunci jawaban. dapat kunci jawaban. Oh, beli. Beli. Dari SMS. Temanku yang beli, nggak tahu dari mana dapatnya. Alah. Iya, terus. Ya, Tapi kau cek itu jawaban benar. nggak aku cek sama sekali. Langsung isi aja. Langsung isi aja. Jadi hari itu pelajaran pertama ada sosiologi dan bahasa Indonesia. Kebalik aku, Bang. Kau yang sosiologi pakai kunci jawaban bahasa Indonesia. Iya, yang bahasa Indonesia pakai ya Allah, ini Terus nangis. jadinya gimana? Tidak. Maksudnya orang sudah dikasih kunci jawaban, isinya pun masih salah. Itu memang tolol sekali. Karena nggak ngecek, Bang. Ini dikasih 2. Ini untuk hari ini sosiologi dan bahasa Indonesia. Iya. Ya nggak tahu. Lu isi aja kebalik. Harusnya kan ngecek dulu. Misal gue sih biasanya mastiin dulu ini jawaban nomor 1A nih. Gue cek dulu ini jawabannya bener gak gitu. Sampai 5 biasanya, 5 soal udah Kalau 5 bener. soal udah benar sesuai, ya udah tinggal ngisi semua aja sesuai kunci jawaban. Iya. Saya yakin 100% sama teman saya, Bang. Masalah dia ngecek, dia nggak tahu juga jawaban benarnya yang mana. Iya, itu masalahnya. 1 sampai 5, saya nggak tahu semua nih. Itu udah absen semuanya. Ya udah serah deh, yang penting isi gitu. Akhirnya masuk SMA-nya swasta. Tapi lulus kau akhirnya. Lulus, Bang, lulus. Alhamdulillah. Ya inilah produk-produk dari pendidikan Indonesia nih ya. Begini-begini nih. Kayaknya pasti lulus Bang semua. Jarang, malahan nggak pernah ada kan ya. Kalau masih ujian nasional dulu masih ada kemungkinan kita nggak lulus kan. Temanku ada yang nggak lulus cuman hamil. Iya, nggak ada kan? Kayaknya di iya. angkatanku Dia udah nggak ada Bang. Dia hamil jadi nggak lulus. Iya, dikeluarin juga biasanya. Karena nggak tahu di zaman-zaman yang kalau sekarang kan UN sudah tidak ada. Kalau di zaman Ristek mereka itu UN masih ada tapi dia tidak menjadi 100% penentu kelulusan lagi. Sudah ada ujian sekolah Iya, benar. yang bisa iya. dikombinasikan segala macam. Oh, iya. Dan kelulusan tuh ditentukan sama pihak sekolah bukan lagi pusat gitu. Iya, dulu tuh masih Termasuk ujian UN. praktek kan, Bang? Iya. Ujian praktek. Nah, jadi pernah nih, Bang. Jadi Praktek apa nih? komputer. Oke. Selama pelajaran komputer, aku dan 5 temanku itu nggak pernah belajar, Bang. Nah. Di lab main CS. Tapi bisa main CS. Oh iya, hebat. Ngoperasi Oh, hebat komputer nggak juga. bisa. Biasanya kan di blok gitu, maksudnya jaringan untuk main game gitu. CS nggak pakai ini kan? CS Enggak, kan nggak LAN-nya segala macam. LAN-nya ada. Pakai LAN. LAN-nya ada kok. Karena guru itu nerangin dari komputernya biar bisa dilihat semua anak. Oh, gitu. Ya artinya kau jago juga, maksudnya kau bisa sambungin LAN-nya. Itu bukan saya. Farhan Azizi namanya. Gua enggak peduli anjing. Gua Farhan Azizi namanya. peduli. Farhan, Sabar, itu kawan, berarti yang ini kau tinggal main iya, aja langsung. Farhan Azizi dia Oh. pernah seleksi RRQ tapi kalah, Bang. Oh, Yes, RRQ iya. apa? Lokal Medan gitu. Ini Counter Strike, RRQ. PB. Oh, Oh, PB. PUBG. Point blank. Point blank. Oke. PB, udah. Nah, terus Si Farhan tuh main CS aja. Setiap pelajaran komputer main laptop. Setiap pelajaran komputer di lab main CS. Main CS terus. Pelan-pelan. Ya, sorry. Pelan-pelan. Main CS terus. Ah, Udah terus? tuh, udah. Ujian disuruh bikin Excel nggak bisa aku. Sampai sekarang. Oh, ini rumus-rumusnya. Iya. Karena Excel tuh kan ada yang dia masukin angka aja terus udah keluar jumlahnya gitu. iya rumus sih Iya, betul. rumus itu. Formulanya. Nah, itu baru waktu ujian itu kau bikin apa jadinya? Waktu guru bilang, "Ayo bikin Excel." Ngopi punya teman. Si Farhani jago, Bang. Dia ngerti komputer. Oh. Jadi udah bosan kali belajar Excel jadi kayak Iya, ngapain iya, sih gitu, iya, mending main iya, game iya, gitu. iya, Tapi iya. kan kau main game ketak gitu ya. Iya. Bisa nggak ketahuan gitu. Karena kan di pojok belakang deh. Jadi lab kami itu di sini meja gurunya. Heeh.
2 baris gini set. Nah, kami Iya, di sini. di belakang. Di belakang gitu. Oh, bisa nggak tahu. Terus si Farhan kok mau temenan sama lu? Karena kan dia cupu. butuh perlindungan. Butuh perlindungan. Iya, butuh perlindungan. Lu tolol kuat, Iya. dia pintar lemah. Kan perpaduan yang epic gitu. Berarti kok punya geng di sekolah dulu? Ada, Bang. Ada geng. Apa nama gengnya? Ini saya yang diinterview nih. Iya kan kita tanya kau yang pakai seragam sekolah. Iya. Enggak ada nama-namanya. Enggak ada namanya. Tapi orang-orangnya tuh itu aja. Suka ngumpul mereka-mereka aja berarti. Mereka. Jadi ini adalah pemasukan kami tiap tahun, Bang. Apa tuh maksudnya? Jadi kan kalau kita naik kelas 2, naik kelas 2, buku-buku kita di kelas 1 bisa kita jual ke anak kelas 1 yang baru masuk kan? ya. Iya kan? Nah, jadi sebelum akhir semester kami tuh minjemin buku semua teman-teman kami, Bang. Ngambilin semua. Minjem kami yang jual. Pinjem. Kan Kalian nggak bilang pinjem, kan kalian kau bilang pinjem. Kalau pinjam kan harus kembalikan. Ya kan kalau dia udah kelas 2 kan udah nggak butuh lagi buku kelas 1. Jadi asumsinya kayaknya dia nggak bakal minta juga ini. Siapa tahu dia mau jual juga. Iya kan sudah kami jual. Kenapa? Lu ada bagi duitnya nggak ke mereka? Ada 3 orang tuh 3 orang. Tidak, bukan ketiga orang yang geng kau. Jadi? Ke orang-orang Oh, yang nggak kau ada, pinjam. nggak ada. Astagfirullah. Kan kalau Gitu, Bang. kenapa kau tidak minta saja gitu kan? Kan kalau tahu dia tidak akan pakai, minta aja. Saya minta ya buku kelas 1 kau gitu. Kalau minta kan kayaknya sulit orang memberikan. Kalau pinjem kan lebih Buku kelas 1 gue ya gue kasih aja. minta. Orang minta ya gue kasih karena emang nggak kepake di gue ya dikasih lah. Tapi kok Erwin nggak tahu kan itu bisa dijual kan? Enggak tahu. Bentar, yang minjem itu tahu dia kayak pinjam dong bukunya gitu. Terus pernah ditanya lagi nggak? Stek. Ada beberapa. Iya di rumah gitu aja. Nah, teman-teman yang dulu sekolah sama Ristek, kalian kalau kehilangan buku waktu naik kelas 2, buku kelas 1-nya, ini orangnya yang Tagih sudah menjual sekarang. buku-buku Ya, kalian. Tagih minta uangnya. Tapi kalau Hmm. di sekolah Ko Erwin sekolah apa semua? Sekolah Sekolah gua. enggak. Sekolah apa semua? Biasanya- Apa tuh pertanyaan apa tuh? Sekolah apa semua? Di Medan tuh ada Santo Thomas Cina semua sekolahnya gitu. Oh. Swasta atau negeri. Iya. Anjing. Iya. Sekolah atau semua? Apa itu? Iya. Sekolah negeri kok. Sempat di swasta, sempat di negeri. Sempet Waktu negeri SD, apa tuh? SMP itu. SD. SMA. Oh, SMA. SMA negeri. Ya, jadi tiap pagi tadarusan, tiap Jumat Asmaul Husna. Iya. Gitu. Waktu SD SMP swasta. Swasta. Ini sekolah Cina nih. Sekolah Katolik, Sekolah tapi mayoritasnya orang Cina. Ah. Ada juga yang orang Islam, cuma dikit, paling 1-2 orang. Iya. Tapi kalau di sekolah-sekolah gitu ada geng-gengan gitu nggak, Bang? Kok, Bang lagi. Iya, cocok. Itu ada nggak? Ada geng-gengnya? Gua sih ada, cuma enggak yang ada nama geng banget, cuma ngumpulnya ya berempat karena dulu terinspirasinya dari Meteor Garden. Dan cocok. Cocok, Dan iya, cocok. cocok. Karena mereka bayangin. Enggak, tapi kan mereka Cina-Cina semua, Bang. Iya, Ya, tapi cocok gitu. Cocok kan? Oh, gitu. Maksud saya kalau anggaplah itu sekolah timur. Mamat, Ari Kriting, Abdur, Yewen. Obi, Epi, Yewen. Baru berempat di antara ini bikin FC gitu. Itu kan kita lihat mau potong kepala orang. Kayak kalian sadar diri dong. Iya. Ari Kriting dengan Tomingsenya, aduh. Aduh. Karena mereka sekolah Cina jadi Iya, cocok iya. aja. Nah, dulu gue pengennya jadi Tom Mingse, cuma ada yang lebih cocok. Lebih ganteng dia Sadar berarti. diri ya. Jadinya gue Huacelei dulu pas SMA, SMP. Tapi sekelas itu sepakatin, Bang, kayak di kelas itu orang sepakat gitu. Oh, ini nih geng-geng FC nih, perempat terus nih gitu. Enggak, kita self claiming aja. Baru si cewek Sancai. Sanjay. Yes. Ada. Ada. Dia setuju jadi sancainya atau Enggak setuju, enggak kita bilang bahwa kita MC juga. Kayak malu banget. Kalau anjing. sekolah bareng-barang berempat gitu masuk kelas pakai tas, Ya, susuan gitu. gitu. Berarti obrolan di grup-grup aja ya. ya, misal kita berempat, terus kita berempat nih Iya. self claiming sendiri kemudian kita bilang, yang itu ya sancainya ya. Gitu. Ya, gitu. Oh. Ya Sancainya cewek yang Tom Mingse suka.
Ah. Dia ada suka cewek adik kelas. Ya udah, Biasa. santai. Gitu ya saja ya. Sampai ke karakter nggak, biasanya orang kan kalau self claiming kalau aku FC nih, Ya aku jalan sih ya biasa pakai masukin kantong. Iya. Gitu. Ya. Cuma ya masih ya sekolah swasta kan peraturannya agak ketat, jadi baju mesti masuk. Pengennya berasa keren cuma ya jadi culun-culun juga. Kalau Gitu. di sekolah swasta yang rata-rata maksudnya mayoritasnya orang Cina juga, ada yang ganggu-ganggu Cina nggak maksudnya? Cina lu memang lu Cina lu gitu-gitu. Enggak. Dia jagoannya Nggak ada gitu, ya. jagoannya di sekolah nggak ada juga kok. Enggak ada sih. Oh, nggak ada. Oh. kayak lebih damai ya sekolah-sekolah yang swasta kayak gitu ya. Pun gue di negeri juga damai-damai aja. Maksudnya Tawuran apa gitu. nggak pernah. Enggak, tapi Dan- kan biasanya dan itu- di satu sekolah tuh ada yang jadi kayak dia pentolannya Iya, gitu. iya, premannya lah, Preman preman sekolah. sekolahnya. Yang gitu. kelas 1 sampai kelas 3 takut sama dia gitu. Iya. Nggak ada Suka gitu. malakin orang Oh, nggak gitu. ada ya? Sekolah swasta gimana? Malakinnya ada nggak? Malak gitu. Kayaknya mereka orang kaya semua. Iya, jadi Enggak, sekolahnya sekolah kecil, Bang. Kayak sekolah kalian kan kelas 1 ada 1A, 1B, 1C. Iya. Nah, ini enggak, pas SMP itu kelas 1 ya 1. Kelas 2 2 2. Jadi sekolahnya tuh cuma Satu kelas. 9 baris. Satu kelas. Kan ada. Ganti-gantian kelas 1 masuk pagi sampai jam 10 gitu. Kelas 2 jam 10 sampai jam 1. Terus gurunya rapat di mana? Guru mau rapat di mana? di kafe. Oh. Orang-orang kaya. Sekolah Di gua tuh Kohive, di Kohive. belum ada. Belum ada apa itu kohab zaman dulu. Cuma 9 ruangan sekolah gue dulu sama kepala sekolah dan UKS 11 gitu. Karena kelas 1 kan SD SMP digabung. SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3, kepala sekolah ruang guru sama UKS udah. Bang, berarti satu kelas Satu angkatan. temannya itu aja berarti. Satu Iya. angkatan cuma Jadi- satu kelas berarti ya? Sampai Ketika kelas 3 itu aja. 9 tahun kan dari kelas 1 SD di situ-situ aja sekolah yang sama ya cuma pindah ruangan aja tiap tahun sampai ke ujung udah Berarti kok Erwin udah ngerasain semua kelas ya? udah Karena kan kelasnya cuma 9. iya Jungsan. benar Takutnya kayak gitu. itu ada temen yang dia cita-cita itu pengen merasakan semua kelas. Iya. Begitu dia naik SMP, peraturan sekolah diubah. Ya sini-sini lagi. Ini mah dulu saya kelas 5 SD di sini. nggak gitu berurutan dari kelas 1 SD sampai 3 SMP Kayak di labor ujung gitu Bang, nggak ada Bang. Labor, ruang komputer apa gitu. ruang komputer nggak ada di zaman gue dulu kelas komputer tuh Ruang tik, mesin tik. nggak ada itu mah di ruang guru doang Saya ada dulu pelajaran mengetik SMP. Pakai mesin Oh, iya, tik. mesin Pakai mesin tik. Eh. Itu harus 10 jari. Dan problemnya mesin ketik itu Nyangkut-nyangkut. dia kan tidak lembut seperti iya kan masih kayak gini keyboard gini, kan. gini. Terus kan Jadi ada 10 jari dua susah. gini dia. Jangan double. Lengket. Jangan nyangkut. Jangan nyangkut. Kita harus ini gini. iya mesti dibenerin dulu Ini daitonya kadang-kadang muternya nggak bagus. Nah itu problemnya tuh selalu di kelingking. Untuk huruf A dan huruf titik koma yang di sini ini sakit banget, capek banget. Ini titik koma sama P. Biasanya kalau ini A, W, Q ini nih. Si ini nih tugasnya kelingking kiri. Nah itu tuh capek banget. Nah tapi kalau kita tidak 10 jari dia kasih kalimat kan. Kita ketik 10 jari dalam waktu 1 menit tuh. Kalau dalam waktu 1 menit belum selesai, dipukul pakai penggaris kayu tuh. oh, yang panjang itu Nah, dipukul. Tapi kalau dalam 1 menit sudah selesai, tapi tidak 10 jari juga dipukul. Harus perfect berarti. Harus perfect, harus 10 jari. Jadi ini. Tapi berbekal dari situlah kemudian saya jadi ngetiknya begitu ketemu komputer, ngetiknya cepet. Oh. Gara-gara tapi gue ngetik cepet tapi kelingking jarang kepake sih sampai sekarang saya kepake. kepake oh buat caps lock Kelingking ini untuk huruf A, ini A, Q, ini ada di sini. Sama satu yang di bawahnya A. Iya, nih. kelingking jarang kepake saya. Kalau yang ini titik koma, L, P, di bawah sini apa ya? Di bawahnya P, X apa ya? Di bawahnya titik koma nih di sini. Spasi ini. Ya, gini. Enak sih. Nah, tapi itu pelajaran mengetik. Kau dapat pelajaran mengetik? Nggak ada Bang. Saya dulu komputer pun cuman satu komputer untuk 2 siswa. Karena nggak ada ini. layarnya dibagi 2 Enggak, satu Enggak, monitor, enggak. satu mesin ketik. Itu yang keyboard. satu cuma lihat begini doang Kirain duduknya pangkuan gitu. Enggak, cuma satu komputer, kita berdua gitu. Rumus-rumus Excel ya saya juga nggak ngerti. Saya di waktu kelas komputer SMP saya main ini apa namanya yang
game Oh, pinball. Main pinball, main kartu. Pinball. XL sampai sekarang juga nggak ngerti, Bang. Word juga yang ngetik aja yang rumus-rumus itu margin tai gitu Saya nggak tuh ngerti. SMP sama sekali tidak ada pelajaran komputer, adanya pelajaran mengetik. Kemudian Beda aja umur. kemudian Komputer belum dirakit. iya, kayaknya Mereka mah udah semester, kita masih cawu. masih terbulan. Saya ketemu Cawu dulu. Oh, sempat ketemu Iya, Cawu. SD. Terus waktu saya SMA adalah pelajaran komputernya. Yang mana setiap kali kita kan saya tidak pernah dapat jam pertama di Lab. komputer di lab ini. Jadi selalu jam yang sudah kelas sebelumnya. Jadi saya setiap kali ke lab komputer tuh pasti sudah hidup. Komputer sudah hidup karena sudah dipakai kelas sebelumnya kan. Iya. Jadi selalu hidup. Saya baru tahu cara kasih hidup dan kasih mati komputer itu ketika kuliah. Karena selama ini make tinggal pakai aja. Iya. Kelar ya udah cabut. Iya, jadi saya tuh selama ini ya pikir ya matikan komputer ya kita cabut colokannya. Saya tidak paham tuh shutdown, tutup aplikasi apa enggak. Saya pikir ya selesai cabut. Jadi begitu di Malang itu di lab komputernya kampus itu, begitu sudah selesai, oke selesai. Saya lihat Stafford, saya kasih mati lah Stafford. aku masalahku dulu komputer ini, Bang. Apa? Winamp itu, ngecilin Winamp tuh aku nggak bisa sampai sekarang. Nah, Kecilin volume. Ngecilin Di layarnya. minimize Iya, gitu minimize. jadi Oh, di minimal. kadang hilang semua dia. Kan ada beberapa yang cuman minimize. blok lagunya aja yang hilang Iya. gitu. Oh, iya. Iya. Jadi bisa di gini-gini, hilang semua. Nggak bisa tuh sampai sekarang. Sampai sekarang kok. sekarang. Dan lagian ngapain orang nggak pakai Winamp lagi? Iya kan nggak pakai lagi. Tapi kalau pelajaran paling aneh ada nggak, Bang? Aku sampai Halo. Apa ini? Aduh, siapa nih? Ada ibu kantin. Yanti bukan. bukan ti. Hah? Yantinya Prasetyo. Udah pindah ke Comika. Udah pindah ke sini ya. Makasih loh. Kopi udah ada belum ya? Kopi ya? Jadu. Ibu kantin ya, dingin ya. Kopi ada. Emang ada begini, setiap Kopi podcast Comika ada yang antar minum. Ada. Indomie satu. Nggak ada. Nggak ada. Ini Bang, dulu saya Apa? SMA ada pelajaran bahasa Jerman. Oh, pelajaran Apa SMA? sabar, Iya, kau Bang. berarti masuk kelas bahasa. Enggak. Kok bisa dapat Kami bahasa cuma Jerman? 2 IPA IPS. Nah, Lah kok ada bahasa Jerman? Tapi ada pelajaran bahasa Jerman, nggak tahu kenapa. Sekolah kami ngajarin kami bahasa Jerman. Dapat tiba-tiba ada pelajaran. Berarti bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, Bahasa satu Jerman lagi bahasa juga. Jerman. Lause. Kok Lause apa? Frau. Manggil gurunya Frau. Frau. Frau itu artinya apa? Guru. Oh, Frau kayak penyanyi ini. Frau mesin penenun hujan. Siapa? Frau. Ya, tulisan FRAU. Nggak tahu. Frau. Penulisnya kayak mana. Enggak tahu. Frau pokoknya dipanggilnya. Oke, itu Satu-satunya yang ku ingat dari kayak kita panggil kayak bahasa Inggris Mister gitu. Iya. Mister. Ini kita panggil Frau. Saya nggak ngerti kenapa ada pelajaran bahasa Jerman di situ. yang ngajar Michael Balak. Bukan. Podolski. Lah terus itu diajarin apa aja? Nggak tahu yang satu-satunya yang ingat yang ku ingat sampai sekarang cuma Ihlibedi. Apa itu? Ya, itu mah bunyi-bunyian aneh aja loh. Ihlibedi. Ikut cita kamu apa? Iklibidi. Ada, Pak. Ada. Ada Ihlibedi. Ihlibedi. Artinya ada. apa itu? Kayaknya Aku Cinta Kamu, Kayaknya aku Ihlibedi. cinta kamu. Iklibidi. Iklibidi, Jerman Iklibidi. Yang saya ingat ya, Jerman Iklibidi. Spanyol te amo. Te amo, amor, de amor, Itali, te amo, Itali. Pokoknya kayak gitu tuh dulu tuh. Iklibidi. Ihlibedi. Iya. Cuma itu doang. Iya, cuman itu. Lu pakai buat nembak cewek. Enggak pernah. Lebih ke ikhlibidi itu lebih ke bukan aku cinta kamu tapi lebih ke libido saya naik nih. Libidi. Soalnya dia kayak plesetan dari libido deh. Masa sih? Libidi kan? Libidi. Kayaknya emang iseng sih Frau. Kayaknya itu cakap kotor cuman diajarin kami aku cinta kamu. Oh iya. Libidi. Ada enggak pelajaran-pelajaran? Anjing sekolah mahal berarti lu. Enggak kok. Enggak mahal. Kau negeri dari SD Enggak. sampai SMA. SD doang yang negeri. SD Impres. SMA tuh swasta. Swasta SMA Dharma Pancasila. Anak orang kaya. Itulah yang bahasa Jerman ini. Ada bahasa enggak, bukan anak orang kaya, tapi emang sekolah itu tuh dibuat atas dasar pokoknya itu istri-istrinya gubernur dan wali kota zaman dulu. Itu Bentuk sekolah itu. apa sih namanya kayak Ngebangun. kalau polisi kan ada ini kan apa? Dharma wanita. Dharma wanita. Dharma Dharma, wanita. bukan polisi yang pakai baju ungu itu.
Intel. Sekolah polisi. Apa sih sekolah polisi? Kenapa Intel harus pakai militer. baju? Istri-istrinya polisi, Iya, iya. Dan Dharma- wanita. Dharma Bayangkari. 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 Ibu Nah, Bayangkari. ini istri-istrinya pejabat di Medan ngebuat sekolah itu gitu. Buat anak-anak mereka. Bapakku pejabat berarti. Bukan buat anak-anak, bukan buat masyarakat miskin seperti saya ini. Oh, akhirnya kau sekolah lah Sekolah di di situ. situ. Lalu anak orang miskin. Hah? Miskin. Miskin. Bahasa Jerman Bahasa dapat di Jerman. situ lah. Ada Kalau di sekolah saya itu bahasa Jerman itu hanya didapat di kelas bahasa. Jadi kelas 3. Mulai dari kami kelas 2 SMA itu kami dibagi tuh, ada IPA, IPS, Sama bahasa. bahasa. Nah, yang bahasa ini yang dapat bahasa Jerman. Di kami kok nggak ada bahasa, Bang ya? Iya sama gue juga. Iya, Kalau cuma di- IPA IPS Oh, pilihannya. kalau di sekolah saya ada bahasanya. Jadi ada Orang IPA, kaya lu ya. IPS, SMA negeri. Tapi SMA negeri satu Unggulan Kupang. negara. Iya. Oh. Orang kaya lu ya. Orang kaya lu ya. Semuanya. Enggak, Tapi lu tolak belajar ukur bahasa Jakarta. lu belajar bahasa Jerman kan? Iya. Ada pelajarannya. Ada. Ujiannya gimana? Ujiannya bahasa Jerman. Lu bisa lu. Enggak, nyontek juga. Nah, kalau saya bahasa, jadi ada 3 gitu ya. Karena kebetulan saya SMA itu di ibu kota provinsi di Kupang. Kemudian dia SMA negeri 1 Kupang. Oh, Jadi emang favoritnya lah. Favoritnya lah. Jadi ada IPA, IPS, bahasa. Kami IPA itu IPA 1 sampai IPA 6, IPS itu IPS 1 sampai IPS 9, bahasa 1 sampai bahasa 3. IPS sampai 9. Kenapa kelas 2 jadi iya? Waktu kami kelas 1, 1A sampai 1P. Besar sekali itu sekolah. Timur semua. Timur semua. Kok berharap apa? Ada orang Jerman di sini. Berarti SMA semua berarti ya? A B C D F G H Sampai P. 1A kelas kami kelas 1 1A sampai 1P. 16 kelas. Iya, makanya waktu pembagian IPA sampai 6, IPS sampai 9, bahasa sampai 3. Oh. Makanya kami dulu kalau angkatan kami jadi angkatan kami itu paling banyak di antara waktu kami kelas 1 kami ini paling banyak dari kelas 2 dan kelas 3. Waktu kami kelas 2 kami yang paling banyak dari kelas 1. Waktu kami kelas 3 kami juga paling banyak dari kelas 2 dan kelas 1. Jadi angkatan kami itu kalau tawuran yang turun banyak banget. Banyak masyarakat kami. banyak. Tawuran sama sekolah lain. Sama sekolah lain atau sama Sama-sama. sama kakak kelas atau adik kelas. Tawuran tuh ngapain sih biasanya? Anjay. Enggak, ini gue nanya serius karena gue nggak pernah mengalami itu sama sekali. Nah, gitu. saya itu tidak pernah tahu awal mula dari tawuran itu apa. Nah itu dia makanya. Kadang Nggak tahu. kadang itu emang udah derby dari lama-lama aja, Bang, peninggalan senior kita dulu. Emang sekolah ini musuh kita, udah gitu aja tuh. Terus Iya. momennya apa sehingga Ditantang. gue harus kayak Ditantang kesana di gitu. SMS masa nggak pernah? Oh enggak, bukan ditantang, biasanya itu lebih ke angkot kami dicegat. Nah tujuan dia nyegat angkot lo apa? Enggak tahu, mungkin dia Nggak suka aja. Karena ada Nggak anak suka sekolah aja, lain. iya. Iya. Karena sudah turun temurun, sekolah ini dan sekolah itu tuh Iya. tidak saling enak gitu. Iya, derby. Masalahnya kayak dulu abang-abang kau mukul abang-abangku, sekarang aku balas dendam mukulin kau semua. Nah, turun lagi tuh, turun lagi. Oh, kemarin sekolah kita kalah lawan dia tawuran. Ayo kita balas dendam. Kan gitu terus tuh, muter kayak gitu terus. Malah ada yang berantem tawuran gara-gara taruhan rokok, Bang. Cara rokok gimana anjing? Iya, taruhan rokok. Jadi kayak berani nggak kau sekolahku? Kita ketemuan di sini. Taruhan apa? Ini si kapten sama si kapten itu masih tektokan SMS. Taruhan apa kita? Surya satu slov. Ini sama ini. Oke. Kita tarung di sini ya, tarung. Siapa yang keluar duluan ya udah besoknya dikasih permintaan si yang menang tadi. Ah. Ya taruhan-taruhan tolol lah sekarang. Kalau di Medan tuh paling lumrah taruhan gara-gara sparring futsal awalnya. Oh, Nah, ya itu ini sangat- juga bisa. sangat Ini juga ribut, bisa ya, betul. Sparring futsal, sekolah ini lawan sekolah ini. Padahal yang main tuh kelas, bukan dia mewakili sekolah, dia dan gengnya aja gitu. Misalnya aku punya teman di sekolah lain, aku ajak teman-teman dia untuk sparring lawan teman-teman aku. Nah, Jatuhnya mewakili sekolah. Padahal sebenarnya nggak mewakili Padahal sebenarnya sekolah. enggak. nah, kesannya jadi mewakili sekolah. Iya. Begitu sparringnya itu Rusuh, satu sekolah yang turun. Satu sekolah Itu paling lumrah di karenanya. Medan. Itu berarti yang brengsek Kok elu. gara-gara ke aku? Ya kan Gara-gara lu yang ngajak ajak sparring. futsal. Tadi kan cuman perumpamaan. Biar jelas ceritanya gitu loh. Bentar, ini abang-abang semuanya SMA ya berarti ya? Kau tidak SMA? Enggak. Kok bisa? SMK, Bang. Oh SMK. Oh, SMK harusnya lebih parah lagi SMK ambil tawuran-tawurannya apa? kan.
Tidak, dia SMK bukan STM. Bukan, Iya. bukan. Oh. STM. STM itu apa ya bahasa sekarang ya? STM itu semua STM, SMA jadi SMK. Iya. Ya. Saya SMK multimedia dulu. Oh, pantas lu bisa desain. Iya, bisa jadi. Iya, Iya, benar kan? Iya, Iya, bisa iya, jadi. iya. Jadi nggak ada belajar bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun kayaknya cuman Tapi satu kalau semester, Bang. kau desain Corel Draw-nya pakai bahasa Jerman kan susah tuh. Kan ada pilihan pasti. Bang. Di settingannya pasti ada pilihan bisa bahasa Inggris. Nggak ada. Atau kalau bisa bahasa Indonesia gitu. Nggak ada. Saya SMK malah komputer nggak terlalu ingat saya sebenarnya. Oh iya. Iya. Tapi udah belajar bahasa pemrograman. Enggak, Bang. Banyak di manual saya nggambar, bikin logo-logo, udah gitu doang. Jadi nggak ada pelajaran bahasa. Tiap Oh, hari jadi- belajar yang kesenian lain. berarti. Jadi ya? kita gambar manual, bukan gambar di Corel begitu atau apa Gambar sih? dulu manual, habis itu dipindahin ke Corel, bikin logo kayak gitu. Oh, dipindahin ke Corel, gambar lagi pakai Iya, mouse pakai- gitu. Iya, Pakai benar, apa sih mouse. gambar di Corel? Ya pakai mouse, pakai Pakai ada mouse. alat tools yang gitu. Ah ya, gitu. Heeh. Cuman masalah dulu di SMK saya 3 tahun sama anak autis. Kenapa dia nggak kan bisa? ada SLB dia, sih. Dia nggak bisa, dia nggak bisa. Sekolah saya hidupin. waktu itu menerima program ini, Bang, apa namanya? Jadi anak-anak autis itu diperbolehkan sekolah di SMK itu. Oh, oke, bagus. Karena biar dong. gambar-gambar aja ya. Enggak, karena biar dia pengen- membaur. Iya, Oh, bagus. Bagus sih. Pengen membaur. Oh. Diajar untuk membaur. Terus juga si anak autis ini dikasih guru bimbingan gitu. Ah. Nah, masalahnya anak autis masalah anak autis ini harus Kan emang dia yang bilang tadi kok. Iya. Bang Girin katanya Iya, ya udah lanjut. pelajarannya banyakan menggambar. Iya, iya. Biar dia gambar-gambar gitu. enggak. Bisa di-cut gak sih bagian ini anjing, bahaya bener. Enggak, tapi sebenarnya yang temanku anak autis itu dia enggak bisa gambar. Dia ahli komputer dan sama ahli matematika. Oh, oke. Iya. Sabar, dia ini autis dalam hal apa? Emang Apa ya? autis ada ini. Tidak. Enggak. Kayak bukan autis apa ya? Ya autis, Jangan Bang. Enggak, jadi dia ke sekolah itu dibimbing sama keluarganya satu orang. Oke. Dan ibunya Borot ini man. Enggak, bawa pembimbing. Iya. Bawa pembimbing. Jadi si ibunya ini memang bilang dia ini autis dan sekolah juga bilang kasih tahu kalau ada siswa autis di sekolah kita dan dia di jurusan multimedia gitu. Oke. Oh, supaya tahu dan nggak aneh-aneh Nah, gitu lah. iya maksud saya dalam hal sehari-hari dia menerima pelajaran dan segala macam tuh normal-normal aja atau bagaimana? Enggak, aneh, Bang. Aneh banget orangnya. Aneh gimana? Dia tuh nggak bisa nerima pelajaran yang kayak guru nyimak atau apa gitu dia nulis. Enggak, dia tuh kayak aktif sendiri aja. Jadi guru nerangin dia kayak lihat buku orang, lihat topi orang apa gitu, dia keliling aja gitu. Dibiarin dia punya dunia sendiri Dia lah. punya dunia Ya. sendiri. Iya, dibiarin. oke. Dibiarin tapi guru udah tenang ya sampai ada guru pembimbingnya dia. Jadi untuk nemenin dia duduk, udah jangan kemana-mana sini, tulis ini gitu. Tapi begitu pelajaran yang dia suka komputer dan segala macam itu Oh bisa iya, dia. Dia jago banget. Oh iya. Dia jago banget komputer sama matematika. Dia tuh nggak pernah mau kalah kalau misalnya ada soal matematika nih. Nah, waktu itu jam pelajaran terakhir, pelajaran matematika, kan bosan banget tuh. Iya, kok bisa matematika ditaruh pelajaran terakhir? Iya. Harusnya Nah. di awal-awal ya. Gurunya bilang gini, siapa yang bisa ngerjain tugas ini, soal ini, boleh pulang duluan. Nah, saya kan namanya Muhammad, namanya ini M juga, saya juga M waktu itu kan. Jadi bersebelahan duduknya. Bikinlah tuh soal. Dan saya bikin duluan, selesai duluan. Dia nggak nerima, marah-marah dia, Bang, satu kelas, Bang. Buku saya dirobek, terus semuanya dibanting. Tidak boleh ada yang lebih hebat dari aku. Kayak gitu. Terus si gurunya malah marah ke saya. Kenapa kau duluan siap gitu? Ya kenapa saya yang salah gitu kan? Ya harusnya kasih aja ke dia. Ya nggak mau, saya mau pulang duluan. Ini udah selesai soalnya. Jawabannya segini, benar kan? Benar. Udah saya pulang gitu. Tapi gara-gara si Hanafi nyebut lagi namanya. Muhammad Hanafi namanya. Iya, gara-gara dia ini nggak mau di nomor 2 kan. Pokoknya apapun dia harus nomor 1. Kalau di dalam matematika. Matematika dan komputer. Komputer. Kalau yang lain nggak apa-apa. Nggak lain nggak apa-apa.
Oh, tapi bagus juga, dia jago juga. Iya, benar. Komputer apa gitu. Tapi Iya. gimana pengalamannya Bang? 3 tahun sebangku. 3 tahun. Sebangku sama Awal tahun kita Muhammad tuh kayak Hanafi. ngapain sih nih orang, kita berusaha untuk Mencerna lah dia. bersosial dengan susah Bang, bersosial sama anak autis Bang. Kelas 1, ini kelas 1 awal. Yang kelas berarti? 1 awal. Nah, yang preman-preman, yang golongan kawan-kawan preman itu kan suka ganggu tuh. Oke. Dia udah tahu cluenya adalah dia ini takut dengan suara petir. Oh. Yang bandel-bandel suka gini ditebuar, tebuar. Hei, tebuar. Dia Nah, reaksinya apa emang kalau dengar suara petir? marah, mukul kepala, tang. Aduh, Mukul- kesian. Iya, tidak, aku takut sama petir. Dia ambil buku, dibanting-banting. Waktu itu dia pernah ngambil batu keluar, dilempar ke Kaca. enggak sembarang ini ngasal Random aja. Lempar random aja kayak gitu. Petir. Tapi orang-orang ini tetap aja gangguin. Iya, namanya bandel-bandel kan. Iya, Cuy. bajingan-bajingan. Tapi ada untungnya juga. Akhirnya sekolah kita libur. Karena petir. Enggak, karena dia ngamuk. Iya, Bang. Jadi kalau dia ngamuk, Orang-orang mah sekolahnya libur, Sekolah? rapat guru. enggak sekolah, sorry, kelas kita di udah selesai, udah silakan kalian pulang semuanya gitu, udah gitu. Jadi itu jadi cara kita kalau misalnya udah bosan Males di belajar. kelas ya. Dari kelas 2 sampai kelas 3 udah kayak gitu formatnya. Kalau udah mulai bosan gitu nih, udah jam-jam terakhir malas gitu. Hanafi. Tar. Langsung Bu, Hanafi ngamuk Bu. Ayo, keluar gitu. Bener. Tapi jahat ya. Bener jahat banget. Jahat sih Jahat sebenarnya. banget. Tapi memang saya nggak tahu itu karena kita berpikir dari posisi kita yang sekarang. Tapi kalau kita di zaman SMA tuh kita memang Akan ngelakuin itu ya. Iya. Iya, Hal pastilah. normal iya seru-seruan kita gitu. tidak punya sense yang seperti Coba lu sekarang. ditonjok sama dia, lu balas enggak? Aduh. Kalau sekarang mungkin lu mikir, aduh janganlah dia ini. Iya, iya, Kalau karena- waktu bocah-bocah lu nggak tahu lagi nulis nih, tiba-tiba di tam tuh, anjing lu tuh, pam, pasti balas kita. Iya kan? Iya, kita diam-diam Nah, nggak ngapa-ngapain. waktu itu dia sempat nangis gara-gara dipukul yang itu. Terus ada guru pembimbingnya bilang ke kelas kita kayak, kalian itu harus menghargai dia itu berbeda gitu. Terus teman aku yang lain berdiri, dia bilang kayak gini, Ibu kalau mau dia berbaur dengan masyarakat, dia harus tahu gimana masyarakat memperlakukan orang-orang yang kayak gini gitu. Wih. Langsung kita tepuk tangan, benar, ayo pukul lagi Hanafi. Parah. Tapi cuman di kelas Bang Rin yang ada. Enggak banyak, jadi ada Ya, kenapa lu kaget begitu? Tidak. Bang. Oh, yang Jadi- autis ini tidak hanya satu orang. foundernya dia. Dia yang pertama. Dia yang pertama. Foundernya dia waktu saya kelas 1, dia foundernya pertama. Di angkatan Panji ya. Iya, dia foundernya. Dia panjinya kayaknya. Tapi setelah diklaim sekolah itu menerima siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, di kelas 2, saya kelas 2, waktu kelas 1 banyak yang masuk, Bang. Waduh. Macam-macam semua, ada yang ada. Tapi dia jago. Jadi kan kita perjurusan tuh. Ada yang jago jahit, ada yang jago gambar, ada yang sablon-sablon tuh, yang lain-lain dia jago gitu. Ada yang sampai pacaran nggak Bang? Wah, nggak tahu tuh. Yang sampai pacaran nggak tahu Jatuh tuh. cinta Stay. kan itu. Oh, tunggu. Si ini temanku ini, dia Hanafi. pernah suka sama teman satu kelas. Oh iya. Iya. Bisa lah orang Iya jatuh kan? cinta Iya, bisa. itu kan manusiawi. Iya, dia suka sama si teman saya cewek. Nah, waktu ujian si cewek ini manfaatin dia karena dia jago matematika kan. Oh, Iya. anjir jahat Terus banget. kita di kelas bilangnya, "Ih, kamu pacaran sama ini ya?" "Oh, iya dia cantik gitu." Dia suka. Terus si cewek ini bilang, kita ngajarin si cewek ini, "Udah, lu iyain aja. Nanti pas ujian minta kunci jawaban dan lain-lain, tanya sama dia, dia kan jago tuh." "Oh, ya udah. Pas ujian nih, si cewek ini nanya, Hanafi nomor 30. Hanafinya nggak mau, dia tuh kalau ujian nggak mau lihat sana sini kan. Si cewek ini bilang, "Hah, kita putus," gitu. Dia ngamuk, Bang. "Ah, tidak." Suasana hening. "Ah, tidak. Aku tidak mau putus. Anjing, aku konak." Dia bilang gitu. Serius waktu ujian. Iya. Dia konak tiba-tiba nggak tahu kenapa, aneh banget, Bang. Karena soalnya mungkin. Nggak tahu. Masa Nggak tahu paragraf Masa soalnya lihat soal. apa. Nggak tahu. Mungkin dia kalau lihat segitiga siku-siku Iya. Ya kita nggak Berbeda. pernah tahu ya. Iya. Sama kayak kalian pernah nonton film Tare Zaman Par nggak?
Oh ya pernah. yang Amir Khan itu. Iya itu bagus banget. Bagus banget itu tentang pendidikan. Jadi anak disleksia, jadi dia tuh bukannya tidak bisa, tapi dia ketika Berbeda. baca di papan tulis itu huruf-huruf tuh menari-menari di matanya dia. Oh, saya juga sedikit ada disleksia, Bang. Waduh. Sumpah. Sampai ini nih Tapi kau disleksia karena memang pakai jam. tidak belajar kan? Iya, mungkin. Memang nggak diisi. Emang tidak diisi. Suka bacot, Nah, suka Mia- dikeluarin tapi nggak ada yang masuk. Iya. Jadi kok kenapa kalau lihat jam kenapa? Kalau jam ini adalah kiri berarti. Saya kurang tahu kanan kiri. Oh, sama berarti. Sama juga Mari. Iya, saya kalau bawa motor, istri ngomong belok kanan, Bang. Kiri, kanan sini. Enggak, kadang belok kanan saya belok kiri saya belok kanan gitu. Kalau aku penandanya udah jam. Jam itu berarti belok kiri udah. Makanya lu pakai jam. Iya. Itu disleksia emang ya? Itu ciri-ciri apa? Bukan Disleksia goblok yang aja gitu. Kecil gitu. Apa namanya itu? Saya nggak tahu. Tapi itu Bang, disleksia kecil tuh itu. Small dyslexia. Nggak tahu istilahnya apa, mungkin itu. Nah gitu sih, jadi di Tari Zamanpar itu dia kayak Susah nggak Bang kalau baca-baca nama pemain bola? Enggak susah yang ini, yang RL. nyebutnya yang susah pasti. Nyebutnya gimana baca-baca pemain bola? Sesni itu kok. Sesni. Nih. Aspilicueta itu Iya, gimana itu? Aspilicueta. Iya, tapi ini nulis ya. Itu lebih ke bukan susah baca, itu lebih karena kita tidak familiar Oh, sama ini. nama-namanya aja. Dengar apa, nulisnya ntar apa? Gini, misalnya misalnya apa ya? Berlari maju. Gerard, Enggak. Misalnya abang. Abang. Iya. Pasti sering nulis B-luan kan? B dulu baru. Oh enggak, kalau aku enggak gitu tuh. Aku tuh kadang gitu Bang, apa yang paling vokal dari kalimat dari kata itu bisa huruf itu yang keluar gitu. Bogor, G duluan. Enggak dong. Bogor kan B tetap B. Enggak, Bogor Pak Citayam duluan kita. Iya. Jakarta, J. J duluan. Iya, Comika. Sudahlah, lupakan. Wah, Kenapa digali ketololan ini? Itu kan berarti disleksia, saya Disleksia. baru paham. Soalnya kalau nulis yang RL itu suka kebalik-balik. Berlari, jadi belari. NG juga kan NG kan jadi. NG enggak, kalau aku cuma R sama L doang yang kayak gitu tuh. Oh, saya tidak. Tapi saya tidak tahu apakah itu diseleksi atau tidak. Tapi ya gitu lah, diseleksi itu bukannya dia tidak bisa berpikir, tapi memang di matanya dia berbeda aja. Iya, gitu. iya. Seandainya itu ditemukan caranya Yang mah. setahu gue sih ini kemampuan yang ada di otak tapi ini ya, di Mulut. otak A Iya. yang keluar B. Oh iya itu. Iya. Nah, akhirnya itulah tadi kenakalannya Rin berarti ganggu-ganggu orang autis. Enggak juga, kenapa cuma saya? Kenapa malah cuma saya? Langsung ngejat saja. Iya, itu satu kelas Bang, satu kelas, bukan satu kelas, satu sekolah. Ya tapi kan ada andil lu juga. Iya. Enggak, gue ide doang. Iya. Gue nggak pernah yang kayak gitu, gue nggak pernah ngelakuin, gue ide doang, ngasih tahu doang. Cabut satu kelas atau kemana gitu. Tadi film tadi kenapa Bang Abdul belum selesai? Tidak itu tadi diseleksi, masalah diseleksi doang. Itu akhirnya dia tuh anak yang pintar. Dia bisa gambar sama seperti kayak Rin bilang bahwa anaknya jago gambar, jago komputer. Nah, si anak diseleksi itu begitu waktu di Tari Zamanpar itu dia tuh jago gambar. Dibilang bodoh sama gurunya hanya karena dia tidak bisa baca tulisan di papan tulis karena huruf-hurufnya tuh gonta-ganti di matanya dia gitu. Nah, ketika Amir Khan datang menjadi guru pengganti dan tahu anak ini diseleksi, diajarin dengan cara diseleksi lah apa segala macam. Jadi Pintar, juara di sekolah. Gitu. sedih filmnya ini. Iya, sedih. Nah, kau dulu nakal-nakalnya apaan? Banyak Bang nakal saya Bang. Apa tuh yang paling memorable? Kalau ini ganggu anak autis. Yang paling memorable apa? Jadi Kalau saya nih, Langsung aja. saya foto. Dari Bang Abdul dulu aja. Gak usah nanya ya kalau gitu langsung cerita aja. dulu sekolah kami sering bawa garam Bang. Bawa garam. Papa Zola. Bukan. Garam. Bukan. Tak pernah nakal, tapi selalu dicubit. Iya. Bawa garam, udah bekal-bekal orang taburi garam gitu. Oh, SMA masih bawa bekal. Masih bawa bekal. Nggak tahu kenapa ya, tapi di SMA aku kulturnya bawa bekal itu tidak memalukan, Bang. Oh. Iya. Memang di sekolah saya juga tidak memalukan, cuman ngerepotin doang. Iya, ngerepotin. Dan jarang kan. Iya. Biasa kan dikasih uang jajan Iya, doang, jajan di Kamu kantin. bawa bekal kami kasih garam. Kau bawa bekal, terus bekalnya orang-orang kau kasih garam. Kasih garam gitu. Udah Setiap hari dia makan dia rasa, mamaku mau nikah lagi ya. Iya, ketawa-ketawa aja. Pernah kami ini ada nama temanku Denny, Bang. Denny. Tiap pagi berak. Siregar. Enggak, bukan. Ini Siregar dia- kan Medan. Iya, Denny Siregar Medan. Tapi Denny ini tiap pagi berak. Tampu Bolon. Bukan. Si Tepu.
Denny Sitepu nama. Sitepu. Oh. Tiap Itu marga Sitepu. marga, Bang. Oh, oke. Si Tompul? Marga juga. Denny Sitepu berak Iya. setiap pagi. Otaknya tong. Ini kita kerjain anak diseleksi ya nih. Jadi Denny ini berak tiap pagi. Tapi kan bukannya semua rata-rata kita setiap pagi berak. Iya. Iya, tapi kan nggak semua orang. Kau setiap pagi berak. Berak anjing. Aku pagi sebelum berangkat sekolah Bang berak. Ya iya kan. Si Denny ini berak di sekolah tapi. Oh. Ya mungkin di rumah tidak sempat. Iya. Atau mungkin gak ada WC di rumah. mungkin. Iya. Jadi setiap pagi dia berak di Setiap sekolah. pagi dia berak. Setiap pagi dia berak dan hampir nggak. Kalian tahu dia berak dari? Karena dia nggak ada di kelas. Hah, gimana ceritanya Ya sih? kan bisa kencing. Dia ini anak yang cukup disiplin lah. Oke. Jadi nggak bandel nggak apa gitu. Kalau dia nggak ada di kelas berarti lagi di kamar mandi. Berak. Entah berak entah kencing nggak tahu lah. Ah. Tapi kan kalau celananya Gantung. gantung pasti Iya. berak kan? Oh, Oke. kalian lihat celananya ngegantung. Iya, kami ambil celananya. Sabar, dia gantung di mana? Bukan di dalam pintu. Di pintu berarti. Di pintu kamar mandi sekolah kami nggak ada gantungan yang kayak kail-kail gitu. Iya. Nggak ada. Jadi dia gitu aja. Oh, ini pintu diginiin. Ah. Oke. Oh, pintunya nggak ketutup full. Enggak. Buat nandain orang, ada orang juga biasanya. ketutup full, tapi semennya nggak sampai atas loh. Iya. Kamar mandi kami semennya nggak sampai atas. Oh, oke. Gitu. Jadi dia taruhlah di atas semen itu. Ah, Set. kami Kok berani-beraninya ditaruh di situ? Ya nggak tahu. Nggak ada ini, nggak 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 ada ada pilihan lain, Bang. paku atau lain, Bang. Masa Masa dipegang terus? Kantong di sini atau ikat kepala. Kalau Lagi boker di ikat kepala. kalau saya halo. Halo. Aduh, makasih. Makasih Yanti. Dani Sitepu ini. Ya, bukan. Kalau saya ya, saya juga pernah saya juga pernah mengalami masuk WC di mana tidak ada cantolan. Celananya saya pegang. Oh, bukan ikat kepala. Iya, ya? kita duduk sambil pegang celana lah. Pas cebok. Kita kempit di sini. Saya kempit di sini kadang-kadang saya masuk Lempar atau lempar? Kan kita jongkok kan. Kalau jongkok langsung tahu lagi. Iya, iya kadang gitu. Kadang saya lempar, cebok, sap, tangkap lagi. Tidak, karena kita kalau jongkok, ini dan ini nih kena teman-teman. Jadi kalau kita taruh di sini, ini aman ini. Susah, Bang. Iya. Bisa, saya biasa begitu. Kalau tidak ada cantolan. Karena saya juga takut ketika kita taruh begini atau dia ada plafon lah gitu, kan nggak bisa. Itu tuh rawan untuk orang ambil. Enggak. Kalau di sekolah saya, Nah. itu tujuannya biar orang tahu, oh ada orang nih di dalam kamar mandi. Oh, Kan kalau ada gitu, buka kunci. keran. Kadang kuncinya juga nggak ada. Kita nahan loh. Bisa berak gini. Oh, Iya, berak sambil nahan pintu tuh paling nggak enak. Iya, masalahnya sekolahnya nggak ada cantolannya Iya, gitu. betul, Jadi betul. kalau udah ada kita nutup itu, orang udah tahu oh ada orang di dalam nih gitu. Nah, kalau Jadi nah sabar, akhirnya Dani diambil. diambil. Celananya sampai diambil. sampai Celananya. istirahat pertama baru kami kembalikan. Dia di dalam situ 3 terus. mata pelajaran. Di dalam kamar. Dia keluar marah-marah nggak? Marah-marah, tapi dia kayak kesel gitu, cuman Nggak bisa marah. Nggak berani marah aja gitu. Sekarang jadi manajer bank. Dani Sitepu ini dia nih yang ambil celanamu. Marah aja nggak apa-apa. 3 mata pelajaran kok 3 mata kasih, pelajaran. tinggal dia di dalam. Terus ini lucu. Jadi kamar mandi ini temanku, kami bukan ngerjain. Ini temanku kamar mandi sekolahku tuh ada satu kamar mandi yang nggak ada kuncinya tadi. Iya. Nggak ada kuncinya tadi. Cuman kalau pakai tangan pun Udah sampai. nggak sampai. Oh. Akhirnya dia bawa sapu. Bener. Oh. Untuk nahan. Kami lagi di kamar mandi tiba-tiba ngeliat orang keluar dari kamar mandi bawa sapu. Karena aneh kan keluar bawa sapu. Desain WC sekolah aneh-aneh kadang. Iya, kenapa ya? Ada WC sekolah yang pintunya itu ditutup pakai tali, tahu nggak, Bang? Iya. Pakai tali ditarik gitu. Biasanya kan pintu tuh dari dalam ke tutupnya keluar kan. Iya. Nah, Iya. ini keluar. Iya, jadi dia pakai tali Dari begitu. tali itu udahannya. Kadang kan tali itu dicatolin kayak gitu doang. Kalau kita berak kayak buru-buru udah lepas.
nanti bisa gerak sendiri putar. Pas berak kebuka sendiri. Harus dikejar lagi tuh, Iya. kayak gitu. Kalau udah tahu pintu WC Ros kenapa nggak dibenerin ya? Iya, padahal itu gampang banget. Sebeli engsel doang. Iya, paling berapa begini ribu kan? doang. Bener. Gitu doang. Tapi itu tuh memang permasalahan hampir di semua sekolah. Kayaknya SOP sekolahan deh. Emang harus Emang harus Biar berandal ya kamar Iya, mandi. biar kalau anak pingsan di kamar mandi gampang ditolong mungkin. Iya. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga tapi begitu. Akhirnya pilihan yang paling enak adalah ke WC guru. Oh iya, WC Tapi guru WC guru itu guru hanya mengizinkan yang cewek-cewek. Anak-anak terpilih biasanya bang. Iya. Yang pinter-pinter. Yang pinter, Iya. iya. Saya tuh kalau makanya saya tuh Sama musola kami. terakhir SD doang saya berak di sekolah. Maksudnya berak di WC sekolah. Oh. SMP, SMA saya tidak pernah berak, enggak pernah mau berak di sekolah. Sesusah-susahnya apapun, sakit perut apa saya pulang. Mending dekat, itu, Bang? tidak juga, tapi naik angkot pulang gitu. Atau kalau enggak saya cari temen yang rumahnya dekat di situ. Karena kalau di sekolah itu sangat tidak aman karena Iya. kamar mandinya begitu. Kadang Kadang air tidak ada. Kadang ada yang nyiram. Oh iya ada tuh. Ini saya sekolah saya dulu itu kan pernah kami itu kan kalau datang terlambat kalau lewat pagar depan pasti dihukum. Jadi kami selalu lompat pagar dari belakang. Pagar dari belakang set masuk langsung ke kelas, Jadi biar nggak lewatin ruang guru, nggak lewatin satpam dan segala macam. Nah, sekolah saya itu pagar belakangnya itu tingginya mungkin 2,5 meter. Ini berapa ya ininya? 2,5 meter. Di ujungnya ada beling-beling. Oh, iya. Kayak rumah orang kaya ya. Iya, ada beling-beling pada nyanyi. Bling. Sorry. Playing. Itu yang pecahan-pecahan botol tuh. Iya. Pecahan-pecahan botol sih banyak kan. Nah, karena naiknya agak susah, kami yang anak-anak IPA tuh kami bikin bolongan pijakan kayak di pohon kelapa kalau kita mau naik pohon kelapa. Iya. Kita bikin pijakan-pijakannya dari batako. Dia kan masih batako putih tuh. Bisa mudah tuh. Iya, bolonginnya. belum di apa namanya? Di aci. Belum diaci. Iya. Belum di plester. Kita bikin tatakannya set sampai di atasnya kami pecah-pecahin pakai batu. Supaya rapi. Sudah rapi nih. Jadi kami bikin lah jalan buat lompat Iya. sama teman-teman. Oke, set. Hari ini kita bikin, besoknya kita pakai lompat aman gitu. Selang 3 hari, kami datang mau lompat lagi. Kami lihat yang tatakan-tatakannya kami itu sudah lubang besar seukuran manusia. Dibikin sama anak-anak IPS. Jadi kami itu masih bikin tatakan aja. Jadi dari dalam itu tidak tahu kalau ini pagar bisa dilompat. Anak IPS datang bikin lubang. Jadi mereka tidak lompat, mereka langsung masuk saja gini. Langsung bilang, ya cuman 1 minggu bertahan, berikutnya sudah langsung di pagar. Iya. Pasti ketahuan kalau lubang besar. Ketahuan, lubang manusia semanusia. Saya bilang ya ampun. Sekolah saya tuh nggak bisa larang anak-anaknya buat cabut. Karena yang di pagar itu cuman gerbang depan. Tapi di sisi ini sawah bang sampai ke rumah warga. Jadi nggak, kalau mau cabut udah lewat sawah aja, mau keluar mau apa nggak harus lewat gerbang. Telat pun bisa lewat rumah warga, lewat sawah udah masuk ke kelas. Jadi guru menunggu di gerbang itu kayak kok murid-murid semuanya rajin, nggak ada yang telat ya. Ya kita semua lewat sawah, nggak ada yang lewat gerbang kalau udah telat. Itu Hanafi and the Gang tuh ada yang pernah bolos nggak? Mereka Kita pernah bolos 1 kelas Termasuk Hanafi. Hanafi, tapi dia nggak mau diajak mandi-mandi. Oh kalian mandi-mandi ini? Iya, jadi waktu itu pelajaran, jadi mata sekolah itu ada pelajaran pertama, 2, 3, 4. Nah, kalau pelajaran pertama gurunya nggak ada, kita bisa naik jam. Jadi pelajaran pertama nih, IPA matematika misalnya, gurunya nggak datang, kita naik jam. Pelajaran kedua apa? IPS, gurunya belum datang juga dong, karena kan harusnya di jam kedua berarti jam 9 sampai jam 9 mungkin ya. Gurunya belum datang juga. Oh, kita naik lagi ke jam pelajaran ketiga. Gurunya belum datang lagi. Ke jam keempat, gurunya ada tapi di kelas lain. Guru kelas lain ngasih tugas, udah kalian bikin tugas ini aja. Kalau udah selesai, kasih ke ibu, kita bikin. Udah selesai kita kasih, udah kita jam 8, jam setengah 9 udah nggak ngapa-ngapain. Pulang kalian? Pulang. Pas pulang kita bilang aja ke satpamnya, kita udah selesai sekolah gitu. Gurunya nggak masuk gitu. Ada izin ininya nggak? Ketua kelas kita suportif. Dia bilang ke guru piket kalau
Guru pelajaran pertama nggak ada, yang kedua nggak ada, yang ketiga nggak ada, yang keempat udah ngasih tugas dan kita udah selesai. Jadi kita nggak tahu ngapain lagi nih gitu. Guru piket juga bingung. Oh ya udah deh gitu. Ya kita semua ini pulang satu kelas. Tapi karena masih 8:30, aneh dong nyampe rumah. Ya. Nah ada ide lah. Ayo kita mandi ke ada nama daerahnya Lubuk Minturun. Jadi kayak Itu apa? Air terjun. Oh, oke, air terjun di bawahnya itu ada kayak kolam gitu bang. Ya. Kita mandi ke sana satu kelas. Temanku nggak cari. Ini motor. jauh dari sekolah air terjun ini. Jauh. Kalian pakai motor, pakai Bukan, apa? pakai pick up kita. Jadi temanku ada Siapa yang temanku ada pick up. Dia bapaknya jualan lobrik itu. Jadi Jadi orang kalau kaya dia. enggak. Kenapa sih? Kenapa sih semuanya harus orang kaya? Jadi disuruh lah dia, kau ambil mobil kau lah, ambil pick up kau, datang ke sekolah lagi, kita mandi. Nah kita ngajak Nafi tuh, cuma ibunya nggak ngizinin. Oh. Iya, ayo Nafi. Si guru kita- pendampingnya tadi. Guru bukan keluar si ibunya. Ibu kandungnya. Karena bukan, takut. bukan kandungnya Karena juga. oh ya, takutnya di tempat air terjun ada petir. Ah iya bisa jadi karena bunyi tush gitu. Iya, kali ya, bisa gitu. jadi. Nah kita cabut tuh. Nah selesai mandi sekitar jam 11-12 nyampe ke rumah teman dekat sekolah itu. Pas dekat sekolah itu ada guru yang pelajaran yang ketiga datang ke sekolah. Terus? Anak-anak cewek nyapa, ibu Ya. gitu. Kalian kok nggak sekolah gitu? Kita habis mandi bu. Ya anjing besoknya dihukum semua satu kelas kita dihukum. Bikin petisi apa namanya? Surat pernyataan. Surat pernyataan gitu ditandatanganin orang tua. Karena kita satu kelas cabut ke Lubuk Minturun mandi gitu. Jadi dharma wisata. Iya, enggak. Kalau di sekolah mau Win, apa yang kejadian yang paling nakal yang memorable? Dari 9 kelas ini. Satu SD sampai 3 SMP ini. Kita perlu tahu dulu bahwa bandel tiap orang beda-beda. Oh, Ya. oke, benar. Bagus. Benar. Matain tutup pulpen orang bandel gak? Lumayan. Bandel sih, tapi Lumayan sih. Itu Iya, bandel. Itu tuh yang gini ya. Itu- Gitu ya. itu kejahatan tingkat 1 sih. Iya. Itu parah sih. Parah tuh. Apa ya bandel? Itu kalau narkoba golongan 1 ya. Iya, apa ya? Ngerokok. Ngerokok. Ketahuan nggak? Gua sih enggak. Yang lain ketahuan. Gua enggak pernah aneh-aneh di sekolah. Nggak pernah aneh. Maksudnya bener-bener yang ya udah datang sekolah ya bolos sesekali ngikut cabut, ngerokok di WC kayak gitu-gitu. Waktu SMP pernah tip X ini nggak? Kaki. Gambar-gambar baju. Gambar-gambar baju. Coret-coret. Nah. Enggak bukan kejadian, tapi ada ini menurut gue lucu sih ceritanya. Tapi SD nih, kan WC balik lagi ke WC tuh. WC Ya. kan selalu buruk. aneh lah Iya. sekolah tuh. Jadi kalau udah sakit perut banget, males ke WC. Jadinya nahan banyak yang sering berak di celana. Iya. Nah, ada teman samping gua dia sakit perut. Udah kecium nih bau-bau nggak enak gitu. Cuma dia sakit perut nggak mau ke WC karena WC-nya jelek. Jadi pas jam istirahat dia diem doang di kelas. Selesai jam istirahat masuk lagi bau tai tuh makin kecium. Makin kecium. Cuma dilihat celananya bersih aman. Dia berak, tainya dimasukin ke kertas, Bang. Di buku sekolah kan tengahnya bisa dicabut. Nah itu dia berak di situ. Nah tainya dilipat dimasukin ke laci. Karena dia nggak mau ke WC dan nggak cebok. Terus di mana? Beraknya di mana? Di dalam kelas pas istirahat. Anjir. Jadi buka celana, cabutan kertas yang di tengah buku diambil beberapa gitu, tainya ditaruh situ. Habis itu diikat cetak gitu. Nah sisanya gue tuh nggak ada yang aneh-aneh banget. Oh, kalau kayaknya. berak celana SD aku ada temanku, Bang. Jadi SD ku itu atasnya jaring-jaring gitu, Kak. Bolong tapi ada kayak kawat-kawat gitu loh. Iya, kawat-kawat. Nggak full Besi. sampai atas gini temboknya. Oke. Jadi ada jerjak-jerjak gitu kosong lah kan. Kalau hujan tempias. Kelas ini. Kelas. Iya, Kalau ya, biasa bangunan Belanda tuh yang gitu. Iya, kalau hujan tempias, udah. Jadi kan ada 4 baris. Biasa yang kena tempias itu adalah 2 baris sebelah kiri.
2 baris sebelah kiri. Udah hujan, pindah. Gurunya bilang udah pindah semua, pindah gitu. Ada satu orang kekeh nggak mau pindah. Kekeh nggak mau. Namanya Chandra. Lu sebut aja semua. Iya. Diam aja bang. Ini hujan. Udah hujan. Udah basah dia. Pindah. Sininya udah basah. Setengah udah basah. Karena tempias. Iya, tempias. Nggak mau pindah bang. Terakhir gurunya marah. Chandra pindah. Pas pindah, angkat pantat, keluar baunya. Bur. Langsung nampar. Anjing itu malu banget pasti Malu. gitu. Iya, Malu. benar. Kenapa harus hujan sih? Chandra pasti ngomong gitu. Kenapa banget. harus hujan gitu? Itulah makanya kenapa sekolah tuh penting loh, bikin WC yang bagus Dan Iya. nyaman. Karena sekali ada orang berak di celana, itu aib sampai tamat. Banyak, bukan sampai tamat, sampai sekarang kau masih cerita itu Chandra. Kau bayangkan. Si Denny itu bang. Seumur Denny hidup. Chandra. Denny Berak namanya sampai sekarang. Iya. Sekali berak di celana itu aib seumur hidup. Iya. Mau sampai dia tua, ketemu temannya pasti diceritain. Makanya Tapi nggak harus berak di celana juga. Maksudnya kita di sekolah berak tuh malu juga. Iya, tau, Bang. berak tuh aib Sebenarnya. bang. Iya. Udahlah. Dah, masa dikatain dia abis berak lu ya? Iya. lama nih abis berak lu ya. Enggak, iyain aja. Iya ini berak gitu. Kok nggak malu sih lu? Enggak malu gua. Aku malu. Malu kan? Saya ada malunya juga, tapi kalau saya malunya itu lebih ke karena saya tahu WC-nya jelek. Jadi karena kayak jadi teman tuh kayak kau berak ya, itu kan air tidak ada, kok berak, itu kau tanya tadi cara ya, gitu-gitu. Kalau kita malu karena beraknya kan. Iya. Karena malu gitu. kegiatan Seandainya berak di WC-nya sekolah. bagus, kayak WC-nya 21 lah, XX1 gitu, siapa yang mau malu? Iya berak semua kita bang. Iya. Iya ngapain di kelas kita. Itu pentingnya sekolah tuh, bikin WC yang bagus. Kalau enggak kalian itulah sumber utama dari bully di sekolah tuh kalian itu. Kalian harus bikin WC yang bagus. Sekolah itu. Iya, harus bikin. Semasa grendel doang nggak bisa. Iya. Berarti kalau mau masukin anak ke sekolah itu syarat pertamanya adalah WC-nya bagus nggak ya? WC-nya harus Gitu. bagus. WC-nya harus bagus. WC-nya bagus berarti pendidikan di sana tuh bagus berarti. Kalau guru yang paling berpengaruh Oh, saya Pak Dep sepanjang nam- ini deh, Pak sepanjang Dep sekolah. namanya. Pak Saya Dep ada. nih apa dia? Guru matematika yang bikin saya tuh, wah ini matematika ini seru nih gitu. Pak Dep. Pak Dep namanya. Dia tuh kalau masuk kelas tuh nggak pernah langsung buka buku halaman, nggak pernah. Dia cerita dulu, nanya-nanya murid, kamu namanya siapa? Ini cita-cita kamu apa? Pembalap Pak. Kamu tahu kemiringan pembalap itu berapa sehingga dia nggak jatuh? Kamu tahu kecepatan ini itu berapa? Oh, dia bikin jadi Matematika. kontekstual Iya. dengan Aduh kayak film apa itu ya? Yang main Donnie. saya lupa. Oh yang Matt rokok, Damon. Iya, yang rokok. Iya. Cabut rokok tapi Iya. nggak dimarahin, dijelasin rokok ini kandungannya apa, yang jawab cabut dah gitu. Nah, Pak Dep ini nanya tuh, kamu cita-cita kamu apa? Pemain bola Pak. Kamu tahu berapa ukuran lapangan bola? Kamu tahu berapa kecepatan lari kamu dari lapangan ini ke sini? Nah, itu ada rumusnya ini. Jadi kita tuh belajar matematika tuh kayak wah, seru Iya, ini karena gitu. dibikin kontekstual. Iya, nah itu yang bikin saya suka matematika di SMP. Di SMK ketemu guru matematika yang nyebelin gitu. Dia datang, ini rumus, ini contoh soal kerjaannya. Nah, ini soal, silakan dikerjakan. Kita kan males nih gitu. Pak Dep lah yang terbaik. Terbaik ya Pak Dep ya. Kalau saya ada guru SKI bang. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah Kok kau bisa dapat SKI? Kau sekolah Islam? sekolah Islam. Apa SMP? Pesantren SMP. Oh, SMP pesantren. Raudatul Hasanah. Raudatul Hasanah. Iya, Ngajar SKI. Kenapa kau suka? Jadi bapak ini dia tuh setiap kali Raudatul Hasanah Bapak. Bukan ibu-ibu itu namanya. Sekolahnya. Itu nama sekolah. Saya pikir nama guru. Nama Oh, sekolahnya. nama sekolahnya Raudatul Hasanah. Iya. Gurunya bapak-bapak. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Wahyu Hasanah. Bukan. Wahyu Raudatul. Wahyu Raudatul. Nah, Si Tompul. terus. Enggak. Si Tepu. Enggak, bukan juga. Wahyu aja. Oh, Wahyu Raharjo. Selau kayaknya, Wahyu Selau. Nah, kemudian Jadi dia itu ngajar tuh nggak pernah ngejelasin bang, nggak pernah ngejelasin.
Iya, jadi Dia ngajar Gimana konsep? jadi kan kami SKI, Pantomim. sejarah kebudayaan Islam kan. Pantomim. Sejarah kebudayaan Islam. Jadi dia nanti Mukanya putih-putih. Gitu-gitu. pakai bahasa-bahasa yang di TVRI itu yang gini-gini. bahasa isyarat. Jadi dia ngasih skrip, Bang. Serius, ini serius. Dia- Skrip film. Jadi misalnya nyeritain ini yang paling aku ingat, nyeritain kematiannya khilafah gitu. Misalnya Umar bin Khattab kan meninggal ditusuk waktu sholat kan, Sampai hari ini aku masih ingat, Bang, pelajaran itu, Bang. Karena dia ngasih skrip, sep. Ini satu hari ini kalian baca, minggu depan ketemu main, Bang, kami, Bang, berteater, Bang. Oh, oke. Terus kau jadi orang yang tusuk Umar. Iya. Emang muka ini emang. Jadi- Muka berandal. Jadi gitu nanti dia selalu bagi grup jadi 4. Jadi grup ini Umar, nyeritain kematiannya Umar. Iya. Yang grup ini Ali, yang grup ini Usman. Gitu-gitu, Bang. Jadi nanti kami nontonnya enak, seneng gitu. Teman-teman, aku akan membunuhmu gitu-gitu, Bang. Jadi sampai hari ini saya ingat itu. Pak Wahyu itu gokil sih ngajarnya. Jadi gitu waktu dia. ujian siapa pembunuh Umar? Ristek gitu. Bukan dong. Kan ada nama karakter. Namanya siapa? Wahyu Togok. Bukan. Kan itu gurunya. Itu gurunya. Gitu-gitu. Oh, seru. Seru. Pengajarannya begitu. 3 tahun pelajaran SKI dia terus tuh, Bang, dari perang Badar, perang Uhud, selalu digituin sama dia. Menyenangkan jadinya. Seru sih itu. Itu yang Pak Wahyu itu luar biasa. Luar biasa. Tapi sekarang Jadi semua orang akhirnya bermain teater, iya, masuk ke dalam sebuah tokoh yang akhirnya itu melekat. melekat Di dalam kepalanya dia. Begitu. Terus yang menyenangkan adalah jadi Pak Wahyu ini setiap sebelum ujian dia ngasih kisi-kisi. Oke. Oh, besok ujiannya tentang ini ya. Besok ujiannya kalian tentang ini pelajari. ditulisnya semua dan itu semua soalnya, Bang. Oh, oke. Semua jawaban dia kasih dari situ. Runut dari nomor 1 sampai nomor 10 udah pasti itu jawabannya. Kalau kita ingat itu aja udah lulus tuh katanya. Udah lulus. Dan saya tidak pernah ingat. Emang tolol. Kau pakai kunci jawaban sosiologi. Iya, tapi seneng gitu-gitu kan seneng, Bang, gitu. Lebih senang praktek daripada Iya, ini ya. seneng berteater gitu-gitu kan seneng saya gitu. Orang-orang kayak kita kan seneng digitu-gituin kan ya. Kau suka berteater ya? Iya, gitu-gitu. Coba. Ya. Tiba-tiba coba. Kalau Bapak Wahyu nonton, kau mau bilang apa nih ke Bapak Wahyu? Terima kasih lah sama Pak Wahyu. Jadi Beliau masih ada nggak? kayaknya masih ada. Masih ada ya? Masih Ngajar? Masih Sudah ngajar. pensiun lah pasti. Enggak, masih ngajar. masih ngajar. Karena mungkin waktu kami SMP dia seumuran Bang Abdur sekarang ini. Masih muda saat itu Pak Wahyu itu. Oh. Dia masih muda, belum menikah pun waktu kami SMP ya. Oh, saya dalam kepala saya malah dia udah tua. Enggak, Oh, masih muda. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo Lai. Perasaan Ini Pak Wahyu, kami habis ini ngobrol sama sedikit informasi, Lai itu panggilan ke teman gitu, ke sahabat. Ke teman, misalnya kita sepantaran, Lai gitu, itu baru. Kalau dari tua ke muda apa? Bodat. Itu bodat. makian. Oh, itu makian. Makian. Monyet artinya bodat itu. Oh, saya pikir itu panggilan kayak tole. Bukan. Kayak Jawa tole anak gitu. Oh, bukan. Bodat. Ngapain kau? Ucok sebenarnya itu. Oh, iya Ucok. Ucok Cok, ngapain kau, Cok? Tapi Gitu. di Jawa jadi maki. Cok, ngapain, Cok? Kalau Lai itu biasanya sepantaran teman. Masa ada guru? Bisa lu guru manggil lu. Ya enggak tahu. Ingatnya sapaan orang Medan kayak gitu. Apa lah? Kita akan bikin Ko Erwin dulu, Ko Erwin katanya digital bukan download, kita, ada saya. digital download. Yang Iya. pertama Bang hal-hal yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama adalah Erwin Wu itu ada digital downloadnya dari garis bawah. Garis bawah. Tersedia di Comika ID. Sabar, garis bawah udah keluar ya digital download. Udah Bang. Tanggal 5 Januari kemarin. Oh, 5 Januari kemarin iya. digital download garis bawah. Garis bawah itu kemarin tanggal berapa Desember? 19 November. 19 November. 19 November, sorry.
Karena saya ingat si Randika Jamil Pulang dari dari Pangandaran, Pangandaran. habis ngisi langsung lagi Balik lagi balik. Pangandaran. Wah, capek banget waktu itu. Iya. Nah, itu Ada Alinea juga. ada alinea, ada garis bawah, ada lagi Who Am I? Iya, UMI 100% keuntungannya disalurkan ke Yayasan Pita Kuning. Yayasan Pita Kuning. Udah miliknya Yayasan Pita Kuning, Who Ya. Am I? Ada alinea dan ada garis bawah. Di comika.id, teman-teman. Ada juga Rina Hermana. Rina Hermana ini punya digital download sudah 2. Yang pertama, yang kedua Barale Gadang. Yang pertama Kadang belum rilis, keluar ya? tapi Belum harusnya rilis. udah rilis ya? Belum. Setelah ini bakal rilis Barale Gadang, tapi Yang sebelum pertama itu apa? Kundang. Kundang, Iya. betul. Sama ada yang sama Ebel juga. Apa? Overdosis. kan? Iya, Overdosis. Itu masih ada ya? Iya. Oh iya, filenya masih ada tuh di comika.id. Kalau mau nonton boleh juga. Berarti sama Arif Alfiansyah juga dong. Iya, enggak dia itu host. overacting. Overacting itu. Overdosis. Ini yang overdosis ini yang rumah sakit kan? Iya, iya. Overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Ya itu dia. Nah, kemudian Ristek apa? Punya apa? Enggak punya. Enggak punya apa-apa. Nah, kalau teman-teman, kalau saya akan bikin Pahlawan Perlu Tanah Jasa show spesial kedua saya. Akan mulai start 28 Januari di Malang, habis itu Surabaya 29 Januarinya, kemudian berturut-turut nanti ada Jogja, ada Semarang, ada Bandung, Bandung daerah mana? Bogor dan Jakarta. Jakarta finalnya 25 Februari 2023 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Wow. Itu akan full ngebahas pendidikan. Full membahas pendidikan. Jadi membahas mulai dari mata pelajaran, guru-guru, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kurikulum. WC sekolah, Bang? Kenapa? WC sekolah? WC sekolah belum masuk sih. Tapi kalau WC sekolah bisa jadi panjang. Saya bikin PPTJ 2 apa ya? Tapi tidak, ini keuntungan PPTJ ini teman-teman nanti keuntungannya kan akan dibagi ke Comika Event, ada dari penyelenggara dan juga yang bagiannya saya. Nah, bagiannya saya itu seluruhnya akan disumbangkan ke guru honor. Respect. Kita akan bekerja sama dengan Kita Bisa. Jadi di teman-teman kalau buka Kita Bisa, di halaman Kita Bisa itu ada pahlawan perlu ketika aja pahlawan perlu tanah jasa. Nah, itu teman-teman bisa sumbang ke situ, donasi untuk guru-guru honor yang ada di Indonesia. Nanti kita akan bekerja sama dengan Kita Bisa untuk menyalurkan. Oh, tanpa nonton tetap bisa nyumbang. Tanpa nonton pun bisa nyumbang. Kemudian tiket PPTJ bisa dapat di mana? Teman-teman Loket.com. bisa dapat di loket.com. Itu dia, atau di IG saya, di linknya ada, teman-teman klik aja link tree-nya di situ, ada juga di situ. Gitu sih. Ada juga giveaway tiket buat PPTJ, itu teman-teman pantengin di Instagramnya Comika Event. Di situ ada buat tiket gratisnya PPTJ. Kenapa orang harus nonton PPTJ? Tidak harus sih. Iya, biasanya. Saya setiap kali ada alasan. Saya setiap kali kalau ada yang tanya kenapa, bahkan di film juga gitu, kayak promo film apa gitu, kenapa harus? Saya bilang tidak harus. Tapi kalau kalian di hari itu kosong, tidak tahu mau ngapa-ngapain, tidak ada hal yang lebih penting yang dikerjakan atau apa, dan punya uang lebih untuk ingin menonton sebuah hiburan, datanglah nonton PPTJ. Saya tidak berani janji, karena janji itu bukan miliknya manusia, tapi saya berani bilang bahwa materi yang kalian akan dapat insya Allah akan worth it dengan uang yang dikeluarkan untuk beli tiket PPTJ itu sih. Oke. Mantap. Itu seragam barang saya Mas, diberesin. Bukan, itu bukan seragam. Ini Barale Ini Gadang. display kita. Ini Barale Gadang, teman-teman. Kenapa Barale Gadang? Sabar. Kenapa Barale Gadang pakai celana tinju? Iya, kayak celana tinju jadinya. Iya, jadi kayak celana tinju. Pengennya kayak ini, orang-orang yang keluarga tuh lebih santai di rumah pakai celana pendek aja gitu. Kenapa pemilihan warnanya merah dan kuning? Kayak barang saja. Dan tadi mengganggu mata gua. Kalau ini Ayah Ikhlas. Ayah ikhlas. Kayak ikhlas. Ayah Ikhlas. Itu ada Arif Brata tuh. Arif Brata. Brata. Teta, Bang. Teta. Teta. Ini ini para Comika. Para Comika ini apa? Ini kartun-kartun gitu. Oh iya, kartun. Andri Sakti mereka ya. Andra Sakti. Ini Bonar ini. Bonar. Bonar. Ya. Ini OSIS. Ya sudah teman-teman, sampai berjumpa lagi di podcast Comika lain waktu. Terima kasih banyak Erwin. Terima kasih banyak Rina Hermana. Terima kasih banyak Rizky Teguh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.